Badan Pengawas Pemilu telah memetakan potensi tempat pemungutan suara rawan pada pemilihan 2024 untuk mengantisipasi gangguan hambatan di TPS pada hari pemungutan suara. Hasilnya terdapat 6 indikator TPS rawan yang paling banyak terjadi, 16 indikator yang banyak terjadi, dan 3 indikator yang tidak banyak terjadi namun tetap wajib diantisipasi. Kemudian pemetaan kerawanan tersebut dilakukan terhadap 8 variabel dan 25 indikator, diambil dari sedikitnya 73.256 kelurahan atau desa di 36 provinsi, kecuali Papua Tengah dan Papua Pegunungan, yang melaporkan kerawanan TPS di wilayahnya. Pengambilan data TPS rawan dilakukan selama 6 hari pada tanggal 10 sampai dengan 15 November. Variabel indikator potensi TPS rawan adalah sebagai berikut. Pertama, penggunaan hak dari DPT yang tidak memenuhi syarat, DPTB, potensi DPK, penyelenggaraan pemilihan di luar domisili pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT, dan atau riwayat PSU atau PSU. Kedua, keamanan, riwayat kekerasan, intimidasi, dan atau penolakan penyelenggaraan pemungutan suara. Ketiga, politik uang. Keempat, politisasi sara dan ujaran kebencian. Kelima, netralitas penyelenggara pemilihan, ASN, TNI Polri, kepala desa, dan atau perangkat desa. Keenam, logistik, riwayat kerusakan, kekurangan, kelebihan, dan atau keterlambatan. Ketujuh, lokasi TPS sulit dijangkau, rawan konflik, rawan bencana, dekat dengan lembaga pendidikan, pabrik pertambangan, atau dekat dengan rumah paslon atau posko tim kampanye, dan atau lokasi khusus. Kedelapan, jaringan listrik dan internet. Hasilnya sebagai berikut. Karena ini panjang ya, mungkin saya bacakan di awal, nanti akan dilanjutkan teknologi. Dari 6 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi, 116.211 TPS yang terdapat pemilih disabilitas yang terdaftar di DPT, 95.171 TPS yang terdapat pemilih yang sudah tidak memenuhi syarat, meninggal dunia, alih status milik TNI Polri, 58.443 TPS yang terdapat pemilih pindahan, 40.635 TPS yang terdapat penyelenggara pemilihan yang merupakan pemilih di luar domisili TPS tempatnya bertugas, 22.738 TPS yang terdapat kendala jaringan internet di lokasi TPS, 16.120 TPS yang terdapat potensi pemilih memenuhi syarat namun tidak terdaftar di DPT. Dilanjutkan, tadi sudah disampaikan ada 6 indikator potensi TPS rawan yang paling banyak terjadi. Ini ada 16 indikator potensi TPS rawan yang banyak terjadi. Yang pertama, ada 8.457 TPS yang terdapat kendala aliran listrik di lokasi TPS. Kemudian yang kedua, ada 7.414 TPS yang didirikan di wilayah rawan bencana, contohnya banjir, tanah longsor, kemudian gempa, dan lain-lain. Yang ketiga, ada 6.066 TPS yang memiliki riwayat kekurangan atau kelebihan, bahkan tidak tersedia logistik pemungutan dan penghitungan suara pada saat pemilu. Kemudian yang keempat, ada 5.384 TPS yang sulit dijangkau, yaitu berkaitan tentang geografis dan cuaca. Yang kelima, ada 4.806 TPS yang terdapat riwayat pemungutan suara ulang atau PSU, dan atau juga pemungutan suara ulang atau PSSU. Yang kemudian yang keenam, ada 4.027 TPS dekat lembaga pendidikan yang siswanya berpotensi memiliki hak pilih. Kemudian ada 3.759 TPS yang berada di dekat rumah pasangan calon dan juga atau posko tim kampanye pasangan calon. Kemudian ada 2.799 TPS yang terdapat riwayat praktek pemberian uang atau materi lainnya yang tidak sesuai dengan ketentuan pada masa kampanye di sekitar lokasi TPS. Kemudian ada 2.658 TPS yang memiliki riwayat keterlambatan pendistribuan logistik pemungutan dan penghitungan suara di TPS. Ini maksimal hari H pada saat pemilu. Kemudian ada 2.426 TPS yang memiliki riwayat terjadinya intimidasi kepada penyelenggara pemilihan. Kemudian ada 2.370 TPS yang memiliki riwayat logistik pemungutan dan penghitungan suara mengalami kerusakan di TPS pada saat pemilu. Kemudian ada 2.293 TPS yang memiliki riwayat terjadi kekerasan di TPS. Ada 1.918 TPS di dekat wilayah kerja, pertambangan atau pabrik. Kemudian ada 1.894 TPS yang didirikan di wilayah rawan konflik.
dan kemudian ada 1.191 TPS di lokasi khusus, dan yang terakhir ada 1.127 TPS yang terdapat ASN, TNI Polri, dan juga atau perangkat desa yang melakukan atau juga tindakan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan pasangan calon. Baik, sahabat-sahabat semua, dari potret itu maka strategi pencegahan dan pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu adalah kemudian TPS rawan yang berhasil dipetakan ini dikoordinasikan tidak hanya di jajaran internal Bawaslu, tetapi juga KPU, pasangan calon, pemerintah, aparat penegak hukum, pemantau pemilihan, media, dan seluruh masyarakat. Sehingga nanti seluruh data pemetaan ini akan dipublikasikan dan menjadi aksesnya terbuka untuk seluruh kalangan karena memang perlu diantisipasi secara bersama-sama. Terhadap data TPS rawan di atas, strategi pencegahan yang dilakukan pertama, kami melakukan patroli pengawasan di wilayah TPS rawan karena di masa tenang ini soal patroli pengawasan sudah mendapatkan instruksi dari Ketua Bawaslu RI untuk seluruh jajaran dilakukan selama 1 kali 24 jam selama proses masa tenang. Yang kedua adalah koordinasi dan konsolidasi kepada pemangku kepentingan supaya berbagai potensi kerawanan ini bisa kita cegah.